yang pastinya luar biasa, fantastis. Yes, 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 yeay! Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab bernama Stefanus. Stefanus akan ngajarin kita nih cara pembelajaran Alkitab, cara menjadi pemberani, dan cara menjadi pengampun. Makanya adik-adik, dari awal, pertengahan, hingga akhir kita harus bersungguh-sungguh ya dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita disuruh menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, kita harus semangat. Ketika kita disuruh berdoa, kita harus bersikap doa yang baik. Dan ketika kita diminta untuk mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk, jangan lupa persiapkan Alkitab, dibuka Alkitabnya, diperhatikan apa yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, sehingga apa yang akan kita dengarkan hari ini, apa yang akan kita dapatkan hari ini bisa menjadi buah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selamat menyaksikan. Dah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari adik-adik semua siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa sebelum mulai ibadah ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa bersama. Kembali kami dalam kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami semua ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu bersama kakak-kakak semua, walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan Yesus, tapi tidak menutupi sukacita kami untuk beribadah bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami dari malam dan pagi hari ya Tuhan. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan baru dari Engkau, kesehatan baru Tuhan, untuk kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai ibadah ini dari awal dengan akhirnya. Diabaikan ya Tuhan, adik-adik semua boleh dengan sukacita ya Tuhan dengan ibadah ini, walaupun kami semua berpisah satu dengan yang lainnya di rumah masing-masing secara online ya Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami untuk memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita yang berjudul Jalan Serta Yesus. Selamat. Katakan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita sekarang akan memasuki sesi cerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya, aku mau pastiin kalau adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, alat tulis, serta buku. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sesi ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa ya. Ayo, duduk yang manis, lipat tangannya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena pada hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu GKO Narogo. Tuhan, hari ini kami akan belajar dari tokoh Alkitab bernama Stefanus. Kami akan belajar tentang belajar Alkitab sebagai pemberani dan juga sebagai pengampun. Tuhan,
sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami agar kami mampu mengerti apa yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai saya katakan amin. Kitab Kisah Para Rasul. Kata imam besar, Benarkah demikian? jawab Stefanus. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya
seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan
Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan angkat lagu penutup, judulnya Yesus Sayang Padaku. Kita teladani Stefanus untuk rajin membaca dan mempelajari kitab suci ya, yaitu Alkitab. Sekarang sama-sama kita katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Terima kasih adik-adik untuk ibadah hari ini. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita menutup ibadah kita. Sebelum itu kita mau berdoa penutup. Nah adik-adik, sekarang posisi doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan hari ini yang Kau berikan kepada kami, di mana Tuhan saat ini Tuhan kami masih beribadah melalui online ya Bapa. Biar Engkau berkati Tuhan, adik-adik di rumah mereka masing-masing ya Bapa dalam mengikuti ibadah. Urapi mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Kudus-Mu ya Bapa. Berkati mereka Tuhan agar ibadah mereka Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Walaupun yang kami lakukan saat ini Tuhan, kami harus jaga jarak ya Bapa, untuk itu kami beribadah melalui online ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar hari ini Bapa. Terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu kepada kami, kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana saat ini Tuhan kami masih dapat beribadah online mengajar adik-adik. Kami sehat Tuhan, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami. Juga berkati orang-orang tua mereka masing-masing Tuhan, orang tua dari anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biar Engkau berkati mereka Tuhan, Kau limpahkan berkat kepada mereka ya Bapa, agar mereka Tuhan dapat memfasilitasi Tuhan anak-anak ya Bapa dalam mengikuti ibadah online ya Tuhan. Kau curahkan berkat kepada mereka ya Bapa, agar mereka Tuhan berlimpah kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah Tuhan firman kami hari ini Tuhan mengenai Stefanus ya Bapa, yang dimana Tuhan dia adalah sosok yang pemberani ya Bapa. Biarlah Engkau berkati Tuhan adik-adik Tuhan, agar mereka Tuhan menjadi sosok yang pemberani ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami ya Bapa. Kami ingin mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami mohon maaf Tuhan bila mana Tuhan dalam ibadah kami Tuhan ada yang kurang berkenan ya Bapa di hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menutup ibadah ini ya Bapa. Kami kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti Engkau yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar banyak loh dari satu tokoh bernama Stefanus. Kita belajar tentang pembelajaran Alkitab, kita belajar sebagai pemberani, kita juga belajar sebagai pengampun. Nah adik-adik, di kesempatan yang akan datang kita akan masih beribadah online. Aku harap adik-adik masih tetap semangat ya, dan tetap bertekun di dalam doa. Kita tetap doakan keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang di luar sana. Kiranya corona ini bisa segera berlalu ya adik-adik, supaya kita bisa berkumpul kembali
gereja. Biar kita bisa berkumpul sama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus semangat ya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kerjain loh tugasnya hari ini. Dadah!